Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Acara konsolidasi pemenangan Ganjar ya katanya begitu ramai begitu ya. Kok tiba-tiba gimana ini begitu? Masyarakat dia lihat sendiri mereka begitu, agak sepi mereka ya. Ada apa begitu kan ya? Padahal ini katanya begitu ya, acara konsolidasi pemenangan Ganjar di Jawa Barat. Mungkin barengan dengan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan begitu kan ketika berada di Jawa Barat begitu kan. Ini bahkan komentar-komentar dari netizen, jutaan lautan manusia simpatisan GP penuh sesak ya. Korlap memang banyak nih katanya. Hanya joget-jogetan seperti itu begitu ya. Saya rasa ya inilah demokrasi kita begitu kan. Tetapi saya rasa melihat dari hal ini dibandingkan dengan kenyataan Anies Baswedan begitu kan. Begitu antusiasmenya sangat luar biasa sekali. Di Makassar saja 1 juta. Di Bandung katanya begitu hampir ratusan ribu begitu ya. Terus kemudian di Malang 400 ribu begitu. Artinya selama ini melihat dari ini begitu kan, siapa yang kemudian diminati terlebih dahulu begitu kan? Apakah Anies Baswedan di situ begitu kan ya? Apakah Pak Ganjar di situ begitu? Lihat saja mereka dengan video-video mereka begitu ya, acara konsolidasi. Jadi artinya apa? Kok sepi begitu kan ya? Kok agak sepi begitu? Di mana peran rakyat di situ begitu? Antusiasmenya di mana begitu? Maka disinilah yang kemudian orang akan memperbandingkan begitu kan. Entah ini video yang kapan begitu. Tapi yang jelas ini konsolidasi pemenangan di Jawa Barat begitu. Bahkan apakah ini hanya melibatkan sebuah kader saja atau apa begitu kan. Tapi yang jelas masyarakat tidak ada yang menggunakan yang kemudian berpakaian biasa, tapi semuanya berpakaian warna merah begitu. Nggak tahu ini dapat dari mana begitu kan. Joget-joget seperti itu begitu. Apakah ini adalah kader semua begitu kan? Ini yang kemudian banyak yang mengatakan bahwa ini kok sepi gimana katanya begitu ya. Bahkan komentar-komentar netizen ini, gini nih yang hasil surveinya nomor 1 mulu katanya begitu. Kasihan ya. Rugi bandar, udah kembali ke laptop saja. Baru kelas bingkisan ya, baru ya kelas bingkisan senang ya. Sehari susah 5 tahun. Itu pun harus disamperi door to door ya ini. Bayangkan ketika paket sembako Pak Ganjar begitu. Sudah berseleweran di mana-mana begitu. Tapi masyarakat sudah tidak begitu percaya lagi terhadap apa yang dilakukan selama ini begitu. Karena masyarakat itu melihat realitas di masyarakat bahwa bagaimana dampak rezim itu punya dampak luar biasa positif mereka begitu. Tidak hanya itu begitu kan. Bagi-bagi sembako, uang begitu dan sebagainya itu di era demokrasi modern hanya diambil doang begitu kan ya. Untuk memilih mereka mungkin tidak ada begitu kan ya. Jarang sekali mereka begitu. Bahkan ya ibu-ibu setelah dapat nasi kotak sepertinya langsung pulang ya. Memalukan yang unggul di lembaga survei tapi memilukan ya sebegitu faktanya katanya ya. Ketika barang sudah tidak laku dijual terus-menerus dipaksa untuk dijual sampai tahun harga begitu turun harga plus cashback ya. Plus cashback dan hadiah-hadiah pun ya belum bisa memancing minat pembeli. Betul juga begitu ya. C ya yang selalu peringkat pertama survei katanya begitu ya. Kenapa kok sekarang kok agak sepi katanya begitu ya. Lihat saja mereka bagaimana realitasnya begitu. Apakah ini menunjukkan bahwa konsolidasi juga diminati begitu kan. Padahal ini kenapa konsolidasinya itu adalah di luar begitu kan ya. Di lapangan seharusnya kan di dalam begitu untuk pemenangan di situ begitu kecuali ya membentuk posko di situ begitu ya. Gimana begitu kan? Mungkin tanda-tanda akan kekalahan Pak Ganjar mungkin di Jawa Barat begitu kan. Memang di Jawa Barat PDIP tidak pernah menang begitu kan. Jadi saya heran begitu. Kenapa selama ini banyak orang yang kemudian membandingkan begitu hal-hal seperti ini dengan apa yang dilakukan Anies Baswedan. Memang kenyataannya memang seperti itu begitu ya. Katanya, lihatlah lembaga survei gimana lembaga survei melihat ini begitu ya. Jangan ya lihat terlalu lama katanya. 19 detik itu sudah cukup, takut jantungan. Kata netizen begitu ya. Itu majelis taklim per RT loh katanya begitu. Belajar dari pemilu tahun lalu ya, kemenangan bukan tanding banyak-banyaknya pendukung ya, bukan tergantung banyaknya yang coblos, tapi tergantung dari apa? KPU. Wow, kok masuk ke sini begitu. Jadi ya itulah perkembangan politik hari ini begitu. Ada pro dan ada kontra begitu. Wajar ya di masyarakat seperti itu begitu ya.
Karena begitu banyak pro dan kontra. Lihat saja perbedaan dengan apa yang dilakukan oleh Anies Caimin begitu kan ya dengan apa namanya dengan Ganjar begitu. Ini lihat. Bisa tolong dijelaskan secara ilmu persurveian ya Tuan yang terhormat Yunarto Wijaya dalam politik mereka begitu ya. Tapi kita tetap menghormati orang yang sedang mencari nafkah ya katanya begitu. Lihat saja lebih banyak mana begitu ya. Sedangkan Anies Baswedan dan Caimin wah lautan manusia mereka begitu pecah lur begitu ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Anies Caimin itu selalu diminati dibandingkan dengan Pak Ganjar begitu. Melihat video-video seperti ini begitu. Di Surabaya juga sepi kemarin kok begitu kan acara Pak Ganjar, jalan sehat malah begitu kan. Seharusnya kan orang itu kalau ada apa namanya hadiah sepeda motor begitu ya. Terus kemudian kulkas, kipas angin kan antusias begitu kan datang. Malah ini nggak ada begitu kan ya. Terus apa yang mau dibanggakan begitu kan ya seolah-olah ini banyak begitu. Artinya selama ini bahwa ya introspeksi diri lah bahwa masyarakat tidak menginginkan Pak Ganjar. Kan begitu logikanya begitu. Ya, yang jelas mereka ya yang namanya demokrasi sah saja sebenarnya mau berspekulasi apapun karena inilah kebebasan berpendapat begitu. Lihat saja mereka bagaimana perbedaan begitu kan ya. Bahkan ya katanya sih yang menjadi dampak bahwa kenapa selama ini wakil-wakil dari Pak Ganjar begitu kan ya belum dimunculkan di situ begitu. Ada apa? Apakah ini dimunculkan ketika menit-menit terakhir atau apa begitu? Tapi yang jelas inilah demokrasi kita begitu ya. Bahkan acara-acara konsolidasi seperti ini sepi bagaimana untuk menjadi menang? Katanya jutaan katanya. Komentar-komentar netizen begitu kan banyak sekali begitu. Katanya jutaan begitu. Kok yang sedikit datang sedikit sekali begitu yang datang begitu ya. Acaranya begitu 3 panggung mereka begitu. Ini 1, 2, 3. Wah, 3 panggung besar mereka begitu. Sehingga masyarakat melihat hal-hal seperti ini kok seolah-olah yang datang sedikit begitu kan. Berapa orang ini mereka begitu? Atau jangan-jangan kader mereka sendiri begitu. Itulah demokrasi kita sah saja sebenarnya. Jadi saya memberikan edukasi bahwa kalau sekarang itu masih percaya terhadap lembaga survei, ya dibodohi terhadap lembaga survei begitu kan, itu aneh mereka begitu ya. Karena masyarakat sekarang itu sudah cerdas begitu, sudah melihat bagaimana masyarakat itu bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Itu terserah Anda. Ya, tetapi saran kami adalah gimana perubahan ini menunjukkan bahwa benar-benar dimiliki oleh masyarakat begitu kan ya. Benar-benar dirasakan oleh masyarakat begitu. Dan bahkan satu sisi, ketika faktanya ya ketika Anies di Makassar, ya di Malang dan sebagainya begitu kan menunjukkan bahwa disambut luar biasa dan bahkan jutaan mereka begitu dibandingkan dengan konsolidasi Pak Ganjar selama ini begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan tentang True Channel Hoda di podcast rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hoda di podcast rakyat ini.